Kan Mbak Dewi Kandi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Assalamualaikum. kepada para peserta, para pembicara, moderator, dan seluruh kolega saya di Yayasan Indonesia Cerah yang telah menyiapkan acara ini dengan baik. Saya harap rekan-rekan semua dalam keadaan sehat di tengah cuaca yang sedang tidak menentu saat ini. Perkenalkan, nama saya Rosmiati Dewi Kandi. Saya Communication Specialist sekaligus lead untuk isu energi terbarukan di Yayasan Indonesia Cerah. Saya berbicara di sini mewakili Mas Agung Budiono, Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah, yang minta maaf karena saat ini berhalangan hadir karena sedang dalam perjalanan kembali ke Jakarta. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir memenuhi undangan pada diskusi publik hari ini mengatasi hambatan pembiayaan energi terbarukan di Indonesia. I want to thank Mr. Gilles Pascual, a partner of Ernst & Young Singapore, who is also the lead author of the recent report we discussed today, Understanding Barriers to Financing Solar and Wind Energy Projects in Asia. Thank you, Mr. Gilles. I hope you are doing good. Very well, thank you. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Suparno, Wakil Ketua Komisi DPR RI. Apa kabar Pak Edi? Semoga dalam keadaan sehat juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Pak Edi nanti akan memberikan pandangan atas laporan EY sekaligus memaparkan bagaimana DPR khususnya Komisi 7 berperan dalam upaya mengembangkan energi terbarukan di Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haryanto, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang saat ini sudah hadir mewakili Bapak Dadan Kusdiana, Sekjen Kementerian ESDM, yang pada saat terakhir tadi memberitahu kami bahwa beliau berhalangan hadir karena harus menghadiri pertemuan dengan Menteri ESDM. Terima kasih Bapak Haryanto, semoga dalam keadaan sehat ya Pak. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu. Bapak Haryanto juga akan menanggapi laporan EY sekaligus memaparkan hal-hal yang telah dan akan dilakukan Kementerian ESDM untuk menjadikan energi terbarukan prioritas dalam sistem energi di Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Mbak Winnie Rizky Ning Ayu, Regional Director Southeast Asia Energy Program dari Rocky Mountain Institute, yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk membantu diskusi kita hari ini. Kepada para peserta, saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan pikiran Bapak, Ibu, rekan-rekan publik secara umum dan media juga tadi saya lihat ada yang hadir untuk mengikuti diskusi hari ini. Saya berharap diskusi kita akan membawa kita pada satu atau dua rekomendasi yang bisa kita implementasikan untuk meningkatkan pertumbuhan energi terbarukan di Indonesia. Cerah sangat senang sekali bisa menjadi tuan rumah bagi diskusi publik hari ini, yang diantaranya laporan ini menekankan bahwa pendanaan bukan menjadi hambatan utama dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Yayasan Indonesia Cerah juga selalu berkomitmen untuk bergabung bersama dengan seluruh pihak yang punya visi dan misi yang sama untuk memajukan energi terbarukan di Indonesia. Saya akan berhenti di sini untuk selanjutnya menyerahkan acara ini kepada Mbak Winnie. Terima kasih dan selamat berdiskusi. Terima kasih banyak Mbak Rosmiati Dewi Kandi atas welcome remarks-nya. Nah, teman-teman, hari ini diskusi kita akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, nanti kita akan mengundang Bapak Gilles Pascual untuk memaparkan report EY di Understanding Barriers to Financing Solar and Wind Energy Projects in Asia. Diteruskan dengan pandangan Komisi 7 DPR mengenai rintangan pembiayaan energi terbarukan di Indonesia serta upaya Komisi 7 dalam mendukung energi terbarukan di Indonesia. Setelah itu akan ada pandangan Kementerian ESDM mengenai hal yang sama, rintangan pembiayaan energi terbarukan di Indonesia dan pemaparan tentang upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan ESDM dalam mengedepankan pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Setelahnya, nanti kita akan ada 15 menit sesi question and answer. Nanti teman-teman bisa mengetik pertanyaannya di box Q&A. Nanti saya akan menyampaikan pertanyaan tersebut ke pembicara. Without further ado, I'd like to invite Mr. Gilles Pascual to explain his study that aims to analyze barriers to clean energy financing
with a focus on utility-scale solar and wind energy project in Asia. We know that the structure and design of power markets in different geographies in Asia could provide an essential backdrop for appreciating the status of renewable energy opportunities and challenges in the market, and to learn more about how can we understand barriers to finance these renewable energy projects in Asia, especially in Indonesia. Mr. Gilles Pascual, the floor is yours. Terima kasih Ibu Winnie dan selamat siang Bapak dan Ibu. Maaf, saya akan berbicara bahasa Inggris. Saya tinggal di Singapura, tapi saya pergi ke Jakarta selalu. Tapi my bahasa is not perfect, so apologies. I am sharing my screen, and please confirm when you can see it. Perfect, we're good. Okay, excellent. So for the next 15 minutes, I will give you a quick summary of the study that EY undertook over the last couple of months on understanding barriers to financing solar and wind energy projects in Asia. Sorry, Pak Gilles, I think we are currently seeing the notes slides of the presentation instead of the full screen one. Let me try again. You're still seeing the... Yes, we're still notes. seeing the notes. It's fine, Gilles. It appears okay for me. Okay. Oh, okay. All right. So hopefully it's just for a few of us. So a couple of months ago, we were appointed by a not-for-profit organization to try and understand the barriers to the financing of solar and wind energy projects in Asia. The backdrop is in the run-up to COP28. We know that COP28 will promise billions of dollars of financing aid. And we wanted to understand, what does the market really need? So the context is that Asia is probably the fastest developing region in the world. Our demand for energy is growing, and the growth is expected to be 90% by 2050. And yet we are relying to a very large extent on fossil fuel, 85%. So Asia is expected to play a crucial role in tackling climate change. However, if you look at the rollout of renewable energy investments in Asia Pacific, it's only a fraction of investments that are happening globally, 14%. So we really wanted to understand why, the reasons why we are lagging, and what does the market need, what kind of financing solutions. So the idea was to identify the key financial barriers and the non-financial barriers and provide recommendation. We focused on utility scale, solar and wind projects. We focused on 9 markets, including Indonesia. And the study was really the consensus of over 170 consultations with market practitioners. EY spoke to developers, investors, lenders, not just regional lenders or international lenders, but domestic lenders in each of these markets. Couple of key conclusions. The primary barrier that is highlighted by developers and investors, it's the policy and investment framework. Many markets that are part of the study are still organized around a vertically integrated utility that is generally owned by the state, and it doesn't enable market-led investment. It is very much driven by the government ambition and by the procurement by state-owned utility. The development process is long, and this is the primary barrier that is highlighted by the private sector. Financing. They are telling us generally that clean energy finance is available, but it's just waiting to be unlocked. If and when the pipeline of projects increases,
there is plenty of interest from investors in the form of equity or from lenders in the form of debt to support the rollout of renewable energy investment. It's true in most markets that are part of the study. It's a little bit more complex in the frontier markets such as Bangladesh and Pakistan, where the overall macroeconomic instability poses challenge and where the private sector needs development financial institutions and needs blended finance to assist with the funding. So the key non-financial barriers that were highlighted by the developers and lenders, it's really related to the development process. The permitting is complex. Very often it involves agencies at the national level and agencies at the regional or the local level, and requires investors to go back and forth between the state level and the regional level. Land acquisition is often mentioned in most of the countries that were part of the study as a barrier. Land title is difficult to check. There is no digitalization of the land title, and it is generally a challenge because we are also competing with agricultural users of the land. There's also a lack of domestic supply chain, as we are at the first phase of rollout of renewable energy project. Most of the equipment comes from overseas. That will change over time when the project, when the countries, each country rolls out a large pipeline, it will bring into the country the local supply chain. But for now, it makes renewable energy slightly more expensive if you don't have a domestic supply chain. And we will come back to the case of Indonesia because Indonesia is in the process of promoting local supply chain. Local content requirements is also highlighted as a barrier to some extent. And we will come back to that in the context of Indonesia. A high local content requirement makes project more expensive because there is limited local supply chain. So when it comes to funding, as I mentioned, other than Bangladesh and Pakistan, which requires a lot of blended finance, the private sector is ready in most markets, including Indonesia. What is missing that they are telling us is because the development process of projects is much longer than in other regions, it takes about twice as long from the inception of a project all the way to the start of the construction, which means there is a lot of capital at risk by the developers that is spent on technical studies, the permitting, the land acquisition. And it doesn't allow them to recycle the capital once the project achieves commercial operation. So if we look at financial barriers, one of them is the lack of development capital with an impact. So the key conclusion is that we really need to focus in our region on creating an enabling environment that will unlock investment at scale, and there is plenty of clean energy finance waiting to be disbursed. Now let's deep dive into the key feedbacks given by the market in the case of Indonesia. And some of them will be very well known to all of you on the line. If we look at the non-financial barriers, we know that there is an overcapacity in some of the grids in Indonesia, and notably the Java, Madura, Bali. And until we get back to a balanced supply demand, there is limited need for new megawatt. That could change if the market together, all the stakeholders find a solution for the early retirement of coal and fossil fuel capacity. Local content, the second point, local content requirements apply in Indonesia. And for now, you do not have in Indonesia a mature domestic supply chain. Panels need to be imported, inverters need to be imported. So a lot of equipment for tier 1 equipment that is required by the lenders still needs to be imported, and it is difficult to meet the current local content requirement. The recommendation, and I'll come back to that in a minute. On the financial barriers,
lenders are telling us that the credit risk of PLN is very well understood and accepted. The lenders are looking at PLN as being a credit-worthy and bankable utility. The template power purchase agreement is also considered bankable. It is not the case in other markets necessarily. For example, Vietnam, lenders still have an issue with the power purchase agreement with the utility. But in the case of Indonesia, they're telling us PLN is a satisfactory credit. The power purchase agreement is acceptable. However, and that's the investors telling us, it still takes a long time to negotiate and finalize the power purchase agreement. They are telling us we would like a model PPA where only a few clauses specific to the project need to be negotiated. It would also ease PLN workload if it didn't have to negotiate each and every clause. So I think it can be a win-win if once and for all, we develop a template PPA for wind and solar projects. So on the recommendation, as I mentioned, so strong policy signals of Indonesia around their ambition. Their ambition is 2060 net zero. This needs to be translated into targets in the RUPTL around targets by technology addition, by grid, region, island, so that investors know what kind of electricity is needed and where, so they can focus their efforts on finding land, finding the right interconnection point. So perhaps an improved interaction with the private sector when it comes to the planning of renewable energy. There is a lot of effort being ongoing in terms of early coal retirement. I don't need to detail this. On the local content requirement, they're telling us that a phased approach would be beneficial. Eventually, when Indonesia procures gigawatts of renewable energy, naturally, the production facility will come into Indonesia. But we cannot apply high local content requirement right now because it hampers and it makes the project slightly more expensive. So they're telling us a phased approach. Finally, on the financial barriers, so they're telling us a model PPA, once and for all, would ease the workload for everyone. Generally, it is acceptable, but it still takes time to negotiate. Finally, an item that is important is with respect to the currency of the power purchase agreement. Historically, the PPA is denominated in IDR, in rupiah, but offers indexation to US dollar. The market doesn't know yet whether in the future the power purchase agreement will still be indexed to US dollar or whether it will be in rupiah without indexation. And that matters because in the case of financing, if the PPA is in rupiah, the investors need to raise financing in local currency in rupiah. So as I said, lenders, international, have plenty of interest to support the rollout. What it may lack, if we move to a domestic currency market, we may lack the depth of funding capability by the domestic banks. There are quite a few banks that provide project finance solution in rupiah. IIF is one, SMI is one, and a few commercial banks. But we probably need to put the emphasis on developing the domestic banks' capability to provide long tenor. We're talking about 15 years and beyond. International banks are providing 18 years, 20 years tenor. We need to make sure that the domestic banks are able to provide those terms, long tenor of up to 20 years, that they are able to understand the risk when it comes to the construction of solar and wind project. So risk assessment, so that they are able to provide non-recourse project finance solution that matches the capabilities of international banks. So a key feedback when it comes to the funding, they would like a very deep domestic market if the PPA moves to an Indonesian rupiah. I'll stop there, Ibu Winnie. Terima kasih, and open the floor for the discussion. Thank you very much, Pak Gilles. That is such an interesting study, especially when we really delve deeper into the
the roadblocks of renewable energy development, and the non-financial roadblocks actually are the focus here, of course, alongside with financial roadblocks. But before we delve into the question and answer session and discussion, I think it would be great if we can hear the insight from the government of Indonesia. Kita akan meneruskan diskusinya nanti untuk sesi question and answer. Tapi sebelum itu, saya ingin mengundang Komisi 7 DPR dan pandangan serta insight-nya mengenai rintangan pembiayaan dan rintangan pengembangan energi terbarukan di Indonesia, dan juga untuk menerangkan kepada kita apa saja sih upaya yang sudah dilakukan oleh Komisi 7 DPR untuk mengembangkan energi terbarukan di Indonesia. Nah, untuk itu saya ingin mengundang Bapak Edi Suparno, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI. Silahkan Pak, monggo. Baik, terima kasih Mbak Winnie. Selamat siang menjelang sore, Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian yang hadir di dalam Zoom kita. Pak Haryanto mewakili Pak Dadan. Terima kasih Pak, bisa hadir juga. Gilles, thank you very much for your kind presentation. It was very insightful. I think the challenges that you have mentioned in your presentation are very obvious, are in front of us, and we're facing challenges in the financial space when it comes to renewable energy financing domestically. I myself, in terms of background, I was a banker and in the financial world for 27 years before taking a U-turn into politics. So I'm a much more a banker than a politician. So, let me just switch to Bahasa Indonesia, Pak Gilles. I hope we have a good translator who can translate whatever we're saying in this discussion. Ibu Bapak yang saya muliakan, sebelum saya mungkin masuk ke dalam presentasi saya, materi saya ingin membawa membawa kembali ke pengalaman saya di tahun 91-92 ketika saya mengawali karir perbankan saya di Hong Kong. Ketika itu saya menghadiri sebuah seminar tentang pentingnya renewable energy merupakan sebuah kalimat atau kata yang relatif baru. Hampir jarang kita lihat, hampir jarang kita dengar. Nah, pada saat itu disebutkan oleh salah satu pembicaranya adalah bahwa Indonesia is the biggest renewable energy potential in Asia. Itu 1991-1992. Fast forward 2023 hari ini, Indonesia has still the largest and the biggest renewable energy potential in Asia. Artinya apa? Artinya ya dalam kurun waktu 30-an tahun, perkembangannya agak tertatih-tatih, agak lambat. Pengembangan untuk pengembangan renewable energy yang ada di negara kita. Potensinya banyak, tetapi unlocking the potential untuk kemudian kita beralih menjadi negara berbasis renewable energy itu memang dibutuhkan waktu yang panjang dan tidak ada desakannya. Makanya programnya itu memang boleh dibilang baru digenjot akhir-akhir ini. Seperti yang kita ketahui per hari ini, 67% dari pembangkit listrik kita itu berbasis fosil, batu bara. Dan ini merupakan sebuah problem besar ketika kita sekarang dihadapkan pada target-target capaian yang memang harus kita segera realisasikan. Satu, bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23% di tahun 2025. Tinggal 1 tahun dari sekarang. Apakah itu bisa tercapai? Hari ini kira-kira bauran energi terbarukan kita 12% sampai 13%. Menurut saya, mission almost impossible. Nah, kedua, ya memang kita sebagai negara yang memiliki kekayaan fosil sebagai sumber bahan baku untuk pembakaran pembangkit listrik, menjadikan kita kemudian melihat ya alternatifnya kita kembangkan nanti saja, tapi kan waktunya ini sudah sangat mendesak, eranya juga sudah berubah saat ini. Desakan untuk kita
segera berubah, beralih, apalagi setelah kita menandatangani Paris Agreement, kita ratifikasi di dalam Undang-Undang 16 tahun 2016 menjadikan kita, menuntut kita untuk mencapai target-target. Nah, hari ini kita lihat data dulu. Hari ini yang namanya emisi karbon di negara kita 44% asalnya dari transportasi. Itu yang penting. Kedua, 34% dari pembangkit listrik. Sisanya itu nanti baru dari industri, rumah tangga, dan lain-lain. Untuk yang pertama, transportasi, electrifying the transportation sector itu membutuhkan effort yang tidak kecil. Hari ini kita sudah mulai melakukan effort menuju arah ke sana, tetapi kendalanya kan masih belum tertanggulangi secara utuh. Ekosistem untuk pengembangan EV masih belum terdevelop secara sepenuhnya. Kita lihat yang paling sederhana saja, SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, hari ini masih belum memasyarakat, belum cukup banyak. Ya, apalagi yang kita bicara fast charging, itu juga membutuhkan pengembangan yang sangat cepat. Jangan sampai nanti kita membeli mobil listrik, kita kemudian perjalanannya dari Jakarta ke Semarang, terus berhenti di Tegal untuk mengisi, tetapi kita harus menunggu 2 jam. Gitu. Itu juga menjadi satu problem. Kedua, masalahnya adalah saat ini harga mobil listriknya sendiri masih mahal. Ketiga, ya kita masih belum tahu after sales service-nya seperti apa, karena kita belum mengetahui adanya keluhan-keluhan yang signifikan. Kemudian yang berikutnya lagi apa? 60% dari produksi mobil listrik itu ada di baterai, sementara baterai itu sudah mulai depleting kapasitasnya di tahun 8 ke atas. Nah, dan akhirnya kita masih belum tahu hari ini bagaimana second hand market daripada mobil listrik tersebut. Ya, jadi ini masih berkembang. Transportation sector memang harus dimulai untuk dielektrifikasi dengan ya memberikan pemerintah sudah memberikan insentif, tetapi kita juga harus mampu untuk menyiapkan ekosistem itu secara cepat. Ditambah lagi ya memang harga daripada mobil listrik itu harus lebih murah agar masyarakat beralih ke mobil listrik tersebut. Kedua, kita bicara di energy sector. 34% carbon emission itu dari pembangkit listrik yang sekarang ini kita lihat sangat luas. Untuk kita kemudian melakukan decommissioning, melakukan early retirement dari PLTU yang sekarang jumlahnya masih 67% dari total pembangkit listrik yang ada, itu ternyata tidak gampang. Karena apa? Dibutuhkan pendanaan yang besar. Proses negosiasi yang panjang. Kita sudah lihat sekarang ini decommissioning untuk PLTU Cirebon membutuhkan dana 13 triliun rupiah. Sekarang sudah tertangani adanya pendanaan dari ADB. Pelabuhan Ratu membutuhkan dana 12 triliun rupiah. Dan ini sampai sekarang masih belum ada pendanaannya. Jadi artinya apa? Jangan kita berbicara terlebih dahulu untuk mengembangkan energi terbarukan, sumber-sumber energi terbarukan yang lain, untuk melakukan decommissioning, pensiun dini yang sekarang ada, itu juga membutuhkan dana yang tidak kecil. Dan itu harus ada sumber dananya. Memang banyak mengatakan ada dana 20 miliar dolar, JETP. Sampai hari ini, saya harus mengatakan, show me the money gitu, dari JETP. Karena yang kita harapkan, tentu porsi dari hibahnya, grantnya itu lebih besar. Tetapi kan kita lihat sekarang porsinya relatif kecil, hanya 2%, sisanya pinjaman komersial, ada yang komersial lebih lunak, ada komersial ya sesuai dengan market yang ada. Jadi tantangannya itu besar dari segi pendanaan, baik untuk early retirement maupun untuk pembangunannya. Di dalam COP28 kemarin, Presiden Jokowi mengatakan untuk mencapai net zero emission di tahun 2060, Indonesia membutuhkan $1 triliun pendanaan untuk mengembangkan energi terbarukan untuk mencapai net zero emission tersebut. Artinya, untuk 26 tahun yang akan datang, kita membutuhkan sekitar $40 billion per tahun untuk mengembangkan energi terbarukan tersebut sambil kita melakukan early retirement daripada pembangkit yang ada. Uangnya, mohon maaf, dari mana? Itu juga menjadi salah satu tantangan besar kita. Kalau kita bicara APBN, tentu tidak bisa lagi kita membebani APBN kita, karena itu akan sangat memberatkan.
Sekarang saja APBN kita sudah sangat berat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya memang rutin, bantuan sosial, jaring pengaman sosial, dan lain-lain. Belum lagi untuk pengembangan infrastruktur, IKN, dan lain-lain. Jadi memang harus ada solusi untuk hal itu. Kedua, kalau kita melakukan early retirement daripada PLTU yang batubara kita juga harus memastikan bahwa sumber energi alternatifnya sudah tersedia. Dan sudah tersedia dari Gilles mengatakan solar and wind. Ya, kita solar and wind capacity-nya ada, opportunities-nya besar, tapi cost-nya juga masih tinggi. Saya beberapa waktu yang lalu hadir di dalam peresmian PLTS Cirata. Kalau saya tidak salah itu tarifnya masih 5,8 sen. Tetapi untuk rencana pengembangan PLTS di Waduk ke Jatiluhur itu katanya sudah bisa di bawah 5 sen tarifnya. Nah, tetapi yang memang ironis adalah ketika kita mengembangkan potensi itu di dalam negeri, kita berharap TKDN-nya itu bisa besar. Ternyata Cirata itu pada saat dikembangkan, awalnya kehendak kita adalah untuk menerapkan TKDN 60%. Tetapi kemudian direvisi menjadi 40%. 40% pun akhirnya kemudian direvisi menjadi 23% saja. Karena kalau kita menggunakan TKDN sampai 40%, proyek itu menjadi tidak viable secara ekonomis. Jadi ini ada problem lagi di kita, bahwa rencana kita untuk mengembangkan energi terbarukan sembari membangun ekonomi hijau, itu ternyata ada tantangan dan kendalanya. Competitiveness di dalam negeri, industri kita itu ternyata rendah. Lebih murah kita mengimpor. Nah, itu juga butuh uang. Nah, itu tantangan yang berikutnya. Nah, yang saya juga harus sampaikan kepada ibu bapak sekalian, ketika kita mengembangkan solar, ketika kita mengembangkan wind, ketika kita mengembangkan energi alternatif lainnya yang datang dari renewable energy, kecuali mungkin geothermal, itu semua adalah intermittent intermittent power, bukan base load. Ya, solar misalnya setelah jam 2 siang ya sudah disiapkan untuk switch kembali kepada base load power. Artinya apa? Setiap kali kita membangun intermittent power, setiap kali kita membangun sebuah pembangkit listrik tenaga yang dari renewable energy, kita harus menyiapkan spinning reserve-nya. Kita harus menyiapkan cadangannya. Dan itu artinya tambahan investasi yang baru. Kecuali kalau kita misalkan saja PLTS, kita kemudian pasang baterai di dalamnya. Tetapi kan itu investment juga artinya. Jadi it's a bit of a complex situation dalam hari ini ketika kita mau mengembangkan itu sekaligus. Tetapi ujungnya hari ini adalah bahwa kita memang membutuhkan dana yang sangat besar untuk bisa mengembangkan ini. Apalagi kita sekarang bicara wind, solar, terus kita bicara geothermal. Proses pembangunannya itu membutuhkan waktu jauh lebih lama ketimbang PLTU, gas, atau misalnya batu bara. Relatif itu hanya dibutuhkan 2 tahun untuk mengembangkan PLTU berbasis gas atau batu bara. Untuk yang lain-lain dibutuhkan 6-8 tahun. Upfront investment-nya itu sangat tinggi. Artinya apa? Itu akan mempengaruhi tarif. Nah, tarif itu kan harus memenuhi keekonomian karena filosofi energi kita adalah energi berkeadilan. Artinya seluruh masyarakat Indonesia harus mampu untuk menikmati energi itu. Artinya apa? Ketika energi itu berasal dari sumber yang mahal, tarifnya juga mahal, tentu pemerintah negara harus step in untuk memberikan kompensasi agar masyarakat kemudian bisa menikmati harga yang sesuai dengan apa yang dinikmati sekarang. Nah, ini yang menjadi salah satu dari tantangan-tantangan kita ke depannya. Termasuk juga, jangan salah, kita dalam hal ini, Komisi 7 DPR RI, kita telah menyelesaikan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Saat ini sedang dalam proses untuk kita ajukan dalam rapat kerja antar menteri, untuk kita sahkan sebagai keputusan tahap pertama, untuk kemudian dilakukan sinkronisasi menjadi keputusan tahap kedua, dan kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai undang-undang. Jadi mestinya tahun depan ini sudah selesai Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Di dalam salah satu pasal di dalam undang-undang tersebut, kita juga masih tetap mengimplementasikan perlunya power wheeling. Karena menurut kami, kalau memang harus disegerakan, diakselerasi pengembangan energi terbarukan, sumber energi terbarukan, dibutuhkan dukungan dari pihak ketiga swasta
termasuk teknologi dan financing-nya. Sehingga itu menjadi salah satu pertimbangan kita. Nah, terakhir mungkin saya bisa sampaikan bahwa bagi Indonesia ini, untuk melakukan transisi ke energi terbarukan merupakan sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa menunda, tidak bisa kita tahan-tahan lagi, harus kita laksanakan. Kebiasaan kita di masa lalu bahwa coal fired itu adalah sumber energi yang murah, memang paradigma itu harus kita rubah. Karena apa? Semakin kita menunda, semakin sulit produk-produk Indonesia, misalnya yang kita ekspor ke luar negeri, itu dapat tempat di pasar-pasar di luar negeri yang memang sudah menghendaki adanya green-based energy untuk produksi daripada produk-produk tersebut. Termasuk juga investasi yang masuk ke Indonesia akan selalu kalah dengan negara-negara lain seperti Vietnam, Laos, Thailand, yang memiliki sumber-sumber energi terbarukan untuk kemudian mereka bisa melakukan proses produksi manufaktur di negara-negara tersebut. Jadi kita memang banyak sekali database yang data center yang mau masuk ke Indonesia, produsen-produsen seperti H&M, Zara, L'Oreal yang mau masuk ke Indonesia, tetapi requirement mereka, we want to have renewable energy. On top of that, renewable energy with no carbon footprint. Nah, itu semakin sulit. Nah, jadi saya bicara on one hand bicara mengenai tantangan di segi financingnya, tetapi saya juga bicara tantangan di segi sektornya sendiri. Ketika kita ingin mengembangkan energi terbarukan dengan tantangan-tantangan yang sekarang ada. Saat ini main driver daripada energi di Indonesia adalah PLN. Jadi kita pun di Komisi 7 telah membahas tentang PLN. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Jill itu betul, bahwa PLN sekarang ini sedang merancang sebuah tahapan bukan phase out tapi phase down daripada PLTU fosil mereka. Dan sekarang ini kita sedang merancang bersama-sama PLN, kita sedang melihat adanya RUPTL baru sampai beyond 2035. Dengan target bahwa RUPTL itu akan menghasilkan RUPTL yang paling hijau dengan 75% bauran dari energi terbarukan. Mungkin sebagai pembuka, pemantik diskusi, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak membingungkan, karena saya bicara mengenai financing, tetapi tidak akan lengkap kalau tidak kita bicara mengenai issues yang ada di sektor renewable energy, serta proses transisi energi itu tersendiri. Mungkin itu saya bisa sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang belum jelas atau kurang berkenan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Windy. Terima kasih banyak Pak Edi Suparno. Tadi Pak Edi sudah memaparkan tentang beberapa tantangan yang ternyata bukan cuma finansial, tapi juga ada tantangan teknis, bagaimana kita mengimbangi variable dan base load renewable energy itu sendiri. Lalu tadi juga sudah dipaparkan sedikit ada tantangan di elemen keadilan ya, di elemen tarifnya itu sendiri. Dan dari sisi regulasi tadi juga sudah dipaparkan bagaimana adanya Undang-Undang EBT serta PLN phase down beserta RUPTL-nya nanti yang harapannya menjadi RUPTL yang paling hijau itu berupaya mendukung bagaimana Indonesia bisa mengembangkan energi terbarukan dengan lebih gencar lagi. Nah, sebelum kita memulai diskusi di sesi question and answer, last but not least, saya ingin mengundang perwakilan dari ESDM, Pak Haryanto, Kepala Biro Perencanaan, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM yang mewakili Pak Dadan, untuk menerangkan bagaimana tanggapan dan insight dari ESDM itu sendiri untuk menanggapi rintangan pembiayaan energi terbarukan di Indonesia dan apa saja sih upaya-upaya ESDM sekarang dan di masa depan untuk mendukung terjadinya Indonesia yang energinya ini powered by renewable energy dan mendukung pembangunan ekonomi. Silahkan Pak Haryanto. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Edi Suparno selaku Wakil Ketua Komisi 7. Selamat siang Pak Edi. Jill, thank you for nice presentation. Izin sebelumnya menyampaikan permohonan maaf Pak Sekjen, Pak Dadan Kusdiana, last minute berhalangan hadir dan mewakilkan ke saya untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan diskusi pada siang hari ini. Jill, I'm sorry I will deliver my speech in Bahasa.
saya ingin mengawali tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Jill, sangat bagus. Saya rasa beberapa hal memang sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Jill tadi terkait dengan satu land acquisition, misalkan ini menjadi permasalahan atau barrier, kemudian local content, tadi juga disinggung oleh Pak Edi, kemudian lamanya waktu proyek energi terbarukan, ini juga menjadi barrier dalam pengembangan energi terbarukan. Yang berikutnya adalah tadi disinggung agak detail oleh Pak Edi juga terkait dengan TKDN. Jadi beberapa hal yang disampaikan, tentu kami inginnya kita itu menggenjot penguasaan teknologi di energi terbarukan dan secara paralel juga industrinya, begitu ya Pak Edi, kira-kira keinginan idealnya seperti itu. Namun dalam berjalannya memang ini menjadi tantangan tersendiri untuk pengembangannya. Kemudian terkait dengan non finansial tadi yang disampaikan oleh Jill, diantaranya adalah over capacity yang menjadi tantangan saat ini di energi terbarukan, utamanya di Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian terkait dengan lamanya PPA atau PJBL, perjanjian jual beli tenaga listrik di Indonesia. Ini yang kita garis bawahi dan kita sependapat bahwa itu masih menjadi barrier atau menjadi tantangan untuk pengembangan energi baru terbarukan di kami. Izin Mbak Winnie, apa saya bisa share slide kira-kira untuk memberikan? Silakan Pak. Apakah sudah kelihatan? Ya. Ya, sudah kelihatan. Ya, sedikit overview apa yang sekarang situasi terkini terkait dengan pengembangan EBT, bahwa potensi tadi disampaikan potensi kita itu besar. Saat ini potensinya 3687 gigawatt dan dimanfaatkan ini baru 12,8 gigawatt. Nah, ini masih menjadi tantangan buat kita untuk mengembangkan di masa-masa yang akan datang terkait dengan pengembangan EBT. Kemudian kalau dilihat dari capaiannya sampai saat ini, apa yang tadi disampaikan bahwa kita juga komitmen untuk National Determined Contribution untuk penurunan emisi di tahun 2030. Ini sebagai driver juga untuk pengembangan EBT, karena EBT ini kan dikenal sebagai teknologi yang bersih terhadap lingkungan dan pengurangan gas rumah kaca. Nah, yang kami capai dalam hal mitigasinya di tahun 2022 ini sebesar 95,3 juta ton CO2 penurunannya. Kemudian di tahun 2023 ini sebesar 127 juta ton CO2. Nah, jika dilihat di situ kontribusi yang paling besar memang dari energi terbarukan, kurang lebih 50% kemudian efisiensi energi, pembangkit energi bersih, bahan bakar rendah karbon, dan reklamasi tambang. Nah, kemudian kami di EBTKE, di Kementerian ESDM juga menyusun roadmap transisi energi menuju net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat melalui strategi di sisi supply, yaitu pengembangan energi terbarukan. Kemudian tadi juga disebutkan oleh Pak Edi Suparno, termasuk di dalamnya juga retirement untuk PLTU berbasis batubara, kemudian penggunaan teknologi bersih seperti CCS dan CCUS.
Kemudian juga ada hidrogen di situ, diversifikasi penggunaan bahan bakar hidrogen. Kemudian di sisi demand tentunya didominasi kepada diversifikasi untuk elektrifikasi dan efisiensi energi. Nah, untuk mendukung NZE atau Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat, direncanakan ini pengembangan super grid. Tadi salah satu untuk mengatasi permasalahan over capacity, kemudian juga untuk mentransfer energi baru terbarukan yang dibangkitkan di lokasi yang tidak di demand center. Jadi ini untuk mengirim atau mentransfer dari listrik yang dihasilkan tersebut. Oleh karena itu, super grid atau interkoneksi tenaga listrik ini diperlukan. Kemudian dalam implementasi transisi energi, pemerintah telah menetapkan Green RUPTL tahun 2021 sampai 2030, di mana penambahan kapasitas pembangkit ini sebesar 40, sekian gigawatt. Di dalamnya ini pengembangan EBT sebesar 20,9 gigawatt. Nah, berapa investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target RUPTL tersebut sebesar 55,18 miliar US dollar. Tentu ini investasi yang tidak sedikit. Tadi disampaikan oleh Pak Edi Suparno juga terkait dengan investasinya masih menunggu atau diperlukan effort yang luar biasa untuk mencapai itu. Kemudian pengembangan EBT ini juga didukung faktor teknologi, di mana secara keseluruhan biaya pembangkitan EBT semakin menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2021 sampai 2022, PLTS dan PLTB mengalami penurunan biaya yang signifikan, di mana secara global weighted average levelized cost of energinya ini turun 3% untuk PLTS. Untuk PLTB offshore ini meningkat 2%, namun untuk PLTB onshore ini turun 5%. Ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan energi baru terbarukan atau energi terbarukan di Indonesia. Nah, dari sudut pandang perbankan, beberapa tantangan dalam pembiayaan energi terbarukan di Indonesia. Yang pertama adalah rata-rata proyek memiliki kebutuhan pembiayaan dengan jangka waktu yang panjang. Yang kedua adalah kebanyakan proyek EBT masih tinggi atau masih mahal, atau memerlukan nilai investasi yang cukup besar. Tantangan berikutnya adalah risiko yang tinggi, misalkan di geothermal, ini biaya proyeknya tinggi, tetapi risikonya juga tinggi. Ini juga next challenge. Kemudian jumlah debitur masih terbatas dan minim insentif bagi perbankan. Dan perbankan juga sebenarnya punya keterbatasan dari sisi analis kredit yang memahami betul proyek-proyek energi terbarukan ini. Dan yang berikutnya adalah kebijakan dan regulasi belum menjadi atau belum mampu menjadi katalis untuk pengembangan tersebut. Tentu ini menjadi tantangan ke depan untuk pengembangan EBT di Indonesia. Nah, dalam pelaksanaannya program transisi energi, tantangan yang dihadapi secara umum dalam pengembangan energi baru terbarukan yaitu pelaksanaan proyek dan insentif. Kemudian keekonomian dan teknologi, kemudian terkait dengan TKDN atau lokal konten, kemudian terkait dengan supply demand, dan adapun untuk penyebab keterlambatan proyek EBT diantaranya dari keterlambatan proses pengadaan, gagal lelang, belum mendapatkan pembiayaan, mengusulkan penyesuaian harga, dan kendala perizinan. Secara khusus, badan usaha menghadapi tantangan pembiayaan investasi EBT, yaitu ketertarikan lembaga pembiayaan masih rendah karena risiko yang masih tinggi, bunga pinjaman yang tinggi,
kapasitas modal rendah sehingga porsi pinjaman lebih besar, serta proses pengadaan pada RUPTL tidak sesuai dengan target. Ini beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan tantangan atau rintangan tadi sampaikan terkait dengan pengembangan EBT di Indonesia. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan, Mbak Winnie, untuk menjadi pemicu diskusi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, karena waktunya juga sudah, tadi kita sedikit telat mulainya, waktunya juga terbatas, kita akan langsung mulai masuk ke sesi question and answer, tapi mungkin lebih singkat daripada seharusnya. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih di question and answer chat-nya. Jadi yang pertama kita masuk ke pertanyaan dari Pak Puguh dulu. Jadi dari Pak Puguh ada beberapa pertanyaan untuk Pak Edi, Pak Hari, dan Pak Pasqual. Untuk Pak Edi dan Pak Hari, mungkin bisa salah satu, bagaimana progres terkait dengan keberlanjutan feed-in tarif, skema feed-in tarif di Indonesia, dan apa current progress-nya? Dan untuk Pak Hari, mekanisme yang seperti yang kita tahu hybrid grid solar panel kayak di household untuk oversupply purchase PLN, dalam sosialisasi dan insentifnya itu masih sangat kurang. Apakah ada additional stimulus dari pemerintah yang ditawarkan? Dan for Pak Pasqual, talking about sudden transition that will cause economic disruptions, have coal-producing countries, in your knowledge, like China, India, establish like forum to join financing for development of clean coal technology, or even like phasing out coal for financing? Itu dulu sebelum kita, semoga kalau waktunya masih ada bisa berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin Pak Edi atau Pak Hari, Pak Edi mungkin atau Pak Hari untuk progres feed-in tarif. Pak Hari, silakan Pak Hari. Gantian sekarang, Bapak duluan. Terima kasih Pak Edi. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang ke saya cukup berat nih Pak Edi, yang terkait dengan insentif. Dan kalau bicara insentif kan kami mengusulkan ya Pak Edi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan dari sisi insentif dan perizinan tadi disinggung terkait dengan hybrid atau sistem yang lain, pemerintah telah mengalokasikan beragam insentif antara lain tax allowance, kemudian tax holiday, dan pembebasan bea masuk. Selain itu, perizinan juga didorong untuk dipermudah melalui platform OSS ataupun perizinan online yang dikembangkan di Kementerian ESDM. Namun demikian, memang beberapa teman-teman di pengembang ini kan merasakan apa yang diberikan insentif maupun perizinan ini masih menjadi kendala yang harus lebih ditingkatkan. Ini menjadikan kami untuk memperbaiki hal-hal yang bisa dilakukan. Terkait dengan insentif, tentu ini ada keterbatasan. Tadi seperti disinggung oleh Pak Edi Suparno bahwa insentif ini kan tergantung dari apa-apa yang sudah kita usulkan, dan terkait dengan beberapa hal, tax allowance, tax holiday, pembebasan bea masuk sudah diatur di regulasi yang ada di Kementerian ESDM. Mudah-mudahan ini mendorong untuk pengembangan EBT ke depan, dan kami tadi sampaikan oleh Pak Edi melalui RUU atau UU EBT nantinya ini juga akan mendorong untuk pengembangan energi baru terbarukan di tanah air. Demikian tanggapan saya sementara. Terima kasih. Terima kasih Pak Haryanto. Sekarang kayaknya ke Pasqual dulu nih. For you Pak Pasqual, if you talk about sudden transition that will cause economic disruption, do you see countries that are basically fossil-based like India and China established forum to join financing for phasing out or phasing down coal?
And there's also a second question on the cost of the technology of renewable energy in Indonesia, whether it's bigger, whether the cost is bigger than the cost of fossil fuel, and can we go through the structural barrier? And if we go through the structural barrier from PLN, can this basically create certain pricing mechanism for renewable energy? Yeah. So quickly on the first question, the retirement of coal, the phase out of coal, is a very domestic matter because of the legacy structure of the power sector. Power plants in Indonesia are owned either by PLN or by the private sector in the form of IPP. So if we are talking about the early retirement, we have two options here. We need to find a solution that is the best fit for Indonesia. Now, when it comes to the funding, the financing for coal retirement, there are a few forums specific to Indonesia on the energy transition mechanism, one that is led by the Asian Development Bank, one that is led by the JETP, Just Energy Transition Program. So there are ongoing discussions between Indonesian parties and international funding to find solution. And hopefully, there is an MOU that was signed to retire one IPP, I think the Cirebon IPP, and hopefully after the result of COP28, we will get more emphasis on this. Now, on to the second question, when it comes to comparing prices, it is complex. Now, because renewable energy is intermittent, it is not the same as fossil fuel energy. But if you look at the price of a kilowatt hour from a solar plant, I am convinced that in Indonesia, we can achieve today about 5 US cents per kilowatt hour. And I think Eddie referred to a few data points during his speech. We will be around 5 cents, if not slightly lower. When we compare to fossil fuel energy, we have to remind ourselves that there are subsidies in Indonesia for the price of coal. Coal that is being sold to the domestic power plants are subsidized. The coal is cheaper through the DMO obligation than the price that could be achieved if this coal was sold overseas. So when we compare like for like, we really need to take into account the whole of system cost. So the conclusion is not evident, but renewable energy is extremely competitive. It could get even more competitive in due course if we get more projects developed in Indonesia, because the more projects, the better the local supply chain becomes. If we unlock financing long tenors, we can achieve comparative prices that are being seen in other countries, which are 4 and even 3 cents per kilowatt hour in certain countries. So the future for renewable energy, the price will continue to come down, and we need to compare that to the whole of system cost. Thanks a lot, Gilles. Now, moving on to Pak Edi. Pak Edi ada pertanyaan mengenai segi alokasi dana dalam konteks nasional nih, ketika kita tahu bahwa pembiayaan untuk energi terbarukan ini memang sangat besar. Apakah kita memiliki, dalam konteks nasional, memiliki mekanisme atau regulasi pengalihan dana yang tadinya memudahkan fossil fuel menjadi untuk pengembangan renewables? Di sini penanya mengatakan, apakah mungkin untuk meniadakan DMO batubara, seharusnya keuntungan dari ekspornya bisa dialokasikan untuk pengembangan energi terbarukan misalnya. Apakah ada mekanisme regulasi pengalihan dana untuk mendukung financing renewable energy ini, Pak? Oke, baik. Saya akan menjawab yang pertanyaan pertama dulu mengenai kebijakan atau alternative financing untuk pengembangan energi terbarukan, sebelum menjawab nanti masalah kemungkinan apakah itu bisa diambil dengan cara kemudian membatalkan misalnya DMO dan DPO dari kewajiban untuk batubara. Pertama, kita lihat dari awal tadi Gilles juga menyampaikan bahwa the depth of the Indonesian financial markets, terutama untuk long term financing, itu relatively kecil. Ya, kita rata-rata, if you look at the financing structure of Indonesian banks,
they're all supported by deposits, which are short-term placements against the long-term financing commitments. Jadi waktu itu memang kita sudah pernah mencetuskan sebuah ide di awal pemerintahan Pak Joko Widodo, bagaimana dibangun sebuah bank baru khusus untuk pengembangan infrastruktur, termasuk listrik di dalamnya, agar kita bisa mendapatkan sumber-sumber dana yang berasal dari sumber pendanaan panjang, dana pensiun misalnya, ya, terus kemudian penempatan dana panjang dari lembaga-lembaga pemerintah, ya, dan itu kemudian dijadikan salah satu sumber pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur, termasuk dalam hal ini kelistrikan, khususnya renewable energy. Itu sesungguhnya satu alternatif yang bisa kita pelajari. Karena kalau kita lihat, di dalam negeri itu keterbatasannya sangat besar untuk mendapatkan long-term financing, dan long-term financing dalam kapasitas, dalam size yang besar. Nah, itu jadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, kemana kita harus beralih? Kita harus beralih kepada foreign lenders, ya, kepada kreditur asing. Tetapi kreditur asing pun harus kreditur asing spesifik menurut saya. Seperti misalkan saja multilateral lenders, ya. Kita ada IFC, kita ada ADB, ya, dan multilateral yang lain. Sehingga memang hal ini akan sangat membantu kita untuk mendapatkan sumber pendanaan yang lain. JETP itu kan berasal dari berbagai pihak yang kemudian memberikan pendanaan kepada kita. Tetapi tetap pendanaan itu tetap komersial, pendanaan itu ada porsi jangka panjang, bunganya rendah, tetapi ada juga jangka yang komersialnya. Saya kira diperlukan lebih daripada hanya funding yang berasal dari grant atau debt saja, dari hutang. Yang diperlukan adalah funding dari bentuk equity. Equity di mana kita kemudian bekerja sama dengan investor untuk mengembangkan energi terbarukan tersebut, sumber-sumber energi terbarukan tersebut. Nah, disinilah saya kira tantangan besarnya, bagaimana kita bisa menghadirkan investor di sektor renewable energy untuk bisa mengembangkan alternatif energi untuk menggantikan yang sekarang ini fosil. Jangan lupa, kita harus mengembangkan energi bersih yang potensinya besar, tetapi kita juga bisa tetap mengembangkan energi dari teknologi yang sekarang ini kita sudah bisa mengurangi kadar emisinya. Bahkan saya tidak akan heran jika di masa yang akan datang kita bisa mereduksi sampai hampir zero melalui tadi yang disampaikan oleh Pak Haryanto, melalui CCS atau CCUS. Teknologinya semakin lama semakin cepat, akan semakin lama semakin murah. Artinya apa? Batu bara masih tetap bisa dikembangkan, fossil fuel masih tetap bisa dikembangkan. Asal apa? Carbon emission-nya bisa ditekan ataupun sama sekali dihilangkan. Itu juga merupakan sebuah alternatif. Jadi kita sekarang we're at a crossroads menurut saya. Ada crossroads bahwa dengan adanya pengembangan teknologi, ada sumber-sumber energi baru yang perlu kita kembangkan, bisa kita kembangkan cepat, wind, solar in particular, tetapi juga kita melihat bahwa ada perkembangan di sektor teknologi yang bisa mereduksi ataupun menghilangkan sama sekali kadar emisi tersebut, emisi buang karbon tersebut. Nah, ini saya kira juga perlu dijadikan pertimbangan. Dan ini menurut saya amat sangat penting bagi kita. Nah, last but not least, ya, saya rasa bahwa komitmen kita untuk mengembangkan renewable energy itu juga harus dibarengi dengan komitmen kita mengembangkan new energy. New energy artinya ya energi baru seperti nuklir, seperti hydrogen, itu juga merupakan alternatif yang perlu kita kembangkan. Jangan lupa juga bahwa potensi kita di dalam negeri itu besar sekali untuk itu. Dan untuk kita, kalau kita bicara nuklir, meskipun itu merupakan salah satu alternatif terakhir, tapi tetap merupakan alternatif. Bahkan di dalam undang-undang EBET itu masih tetap kita kembangkan. Dan kalau kita sekarang bicara bagaimana kalau kita kemudian mengalihkan dana untuk DMO ini, kita hilangkan DMO, saya rasa kalau kita hilangkan DMO akan terjadi instabilitas dari pasokan batu bara di dalam negeri. Ketika harga batu bara itu di bawah $70, semua pelaku usaha berebut untuk supply ke PLN. Ketika batu bara kemudian $200-300, tidak ada satupun yang mau supply ke PLN. DMO-nya itu banyak yang tidak memenuhi. Sehingga memang pada saat itu banyak mengatakan, saya tidak perlu memenuhi DMO saya bayar dendanya aja, lebih murah
karena harga batu bara begitu kuat, begitu tingginya, sehingga lebih baik saya bayar denda, tidak memenuhi DMO, daripada saya kemudian menghentikan ekspor saya yang saat ini harga komoditasnya sangat tinggi. Nah, sekarang ini kita akan menerapkan sebuah sistem baru, nanti akan ada badan layanan umum, sama seperti yang sekarang kita miliki di sektor kelapa sawit, ya, di mana nanti semua yang akan mensuplai untuk penggunaan DMO akan dikompensasi untuk selisih dari harga ekspor yang sedianya mereka bisa nikmati. Nah, ini sebuah namanya mitra instansi pemerintah yang saat ini sedang kita bahas bersama-sama dengan Kementerian SDM untuk diberlakukan, mudah-mudahan tidak lama lagi. Nah, tetapi intinya bagi saya saat ini kita harus memikirkan berbagai sumber pendanaan, baik itu debt multilateral agencies maupun ya adanya kehadiran investor untuk bisa mengembangkan bersama-sama potensi-potensi yang ada sekarang ini. Oleh karena itu power wheeling itu menurut saya itu tetap penting di dalam kebijakan energi kita ke depan untuk mengembangkan dan mengakselerasi energi baru dan terbarukan ke depannya. Itu, terima kasih Mbak Winnie. Terima kasih banyak Pak Edi. Nah, karena waktunya sudah sangat mepet, ini sebenarnya kita sudah 15 menit telat, jadi kayaknya kita akan mengakhiri ini. Ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab sayangnya, tapi nanti mungkin bisa berkoordinasi dengan teman-teman dari Indonesia Cerah. To close the session, I'd like to ask for a very short ending notes or ending remarks from Pak Haryanto, from Gilles, and from Pak Edi on how can we push financing and also non-financing element to actually build more development of renewable energy in Indonesia? Silakan, mulai dari Pak Haryanto dulu, Pak Edi nanti ditutup dengan Pak Gilles. Baik, terima kasih Mbak. Ini closing statement saya tentu dari beberapa barrier yang ada tadi, baik itu yang finansial dan non-finansial, ini coba kita selesaikan dalam waktu sudah ditentukan tersebut melalui berbagai upaya yang strategi yang sudah direncanakan atau yang sudah diberikan untuk pencapaian terkait dengan target-target baik itu jangka menengah maupun jangka panjang. Demikian. Terima kasih banyak Pak Haryanto. Pak Edi, monggo Pak. Ya, saya kira kita harus berpikir out of the box untuk mempersiapkan berbagai sumber pendanaan untuk pengembangan energi baru terbarukan kita. Salah satunya ya disampaikan oleh Jill, kita sudah punya Indonesian Infrastructure Finance, ada SME, tetapi kapasitasnya terbatas. Sumber pendanaannya masih dari APBN. Kita harus melihat beyond APBN. Nah, oleh karena itu tadi yang saya usulkan, bagaimana kalau kita kemudian mengevaluasi lagi pembentukan sebuah bank infrastruktur, atau kita membuat sebuah infrastructure fund Indonesia, begitu yang atraktif, sehingga mereka investor-investor yang memang memiliki kewajiban dan memiliki keinginan untuk investasi di sektor hijau, apakah dalam konteks greenwashing atau tidak, itu masalah kedua. Tetapi yang punya minat untuk investasi di sektor hijau itu bisa menginvestasikannya ke dalam Indonesian Infrastructure Fund tersebut, Indonesian Infrastructure Green Fund, gitu ya, untuk kemudian ya kita bisa mendapatkan dana segar untuk ikut membiayai program pengembangan energi terbarukan kita ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Edi. Now, last but not least, Gilles, what do you think about how do we go about the non-financing and financing roadblocks to support more development of renewable energy in Indonesia? So from my end, the study has shown that there is a lot of interest from developers, investors, and lenders. The financing will be there when the pipeline of projects is there. We can probably on the financing focus on making sure that the Indonesian banks are able to provide long-term funding in Indonesian rupiah, long-term project finance loans. IIF, SMI do it. Let's make sure that the commercial banks also have that capability. And as far as unlocking the project pipeline, Indonesia has a clear target, net zero by 2060. This needs to be translated into clear
target by technology, target additions by technology in the RUPTL, and it then needs to be translated into procurement by PLN, providing as much as possible visibility to the private sector as to where energy is needed, which province, which grid, and when the project will be structured, so that we give ample time to the private sector to go out there and start developing projects. Thank you very much. Terima kasih banyak untuk Pak Gilles Pascual, partner dari Ernst & Young Singapore, Pak Edi Suparno, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, serta Pak Haryanto selaku Kepala Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal Kementerian SDM, untuk diskusinya hari ini dalam bagaimana sih kita mengatasi rintangan dan hambatan yang sifatnya financing dan non-financing dalam mendukung perkembangan energi terbarukan di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih banyak Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk energi, atensi, dan waktunya. Semoga kita bisa bersama-sama membentuk sebuah ekosistem yang saling mendukung agar Indonesia bisa mencapai net zero dan pembangunan kita berbasis energi terbarukan. Terima kasih banyak, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.